Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya dzal jalali wal ikram, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajrullah wa kana Allahu ghafurar rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man salaka tariqan yanbaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyuhul karim. Segenap lapisan puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana oleh Allah di bak malam yang sangat mulianya karena pilih kitanya, karena puruh kitanya dalam golongan khiyarul akhyar, pilihan yang terbaik daripada banyaknya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara akal gedenya yang katuh guna Bandungnya kali dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dua buah makhluk. Yang pertama makhluk hidup dan yang kedua makhluk mati. Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih gedenya, dipuruh gedenya dalam makhluk yang hidup. Maka gedenya bayang siat, andai saja Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih dipuruh gedanya dalam golongan makhluk yang mati, mungkin saja sebahagian gedenya bukan mustahil nayang git ke tanah, sebahagian gedenya nayang git ke bate dan lain sebagainya. Kemudian dalam makhluk yang hidup juga terdapat pilihan Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dipuruh gedanya, dipilih gedanya dalam makhluk insaniyah. Oleh Allah hana puruh gedanya dalam makhluk bahimah binatang. Oleh Allah hana puruh gedanya dalam makhluk sajarah tumbuh-tumbuhan. Jika dia bayang siga tu, seandainya Allah puruh pilih gedanya dalam makhluk bahimah, mungkin sebahagian gedanya nayang git ke kamen, mungkin sebahagian gedanya nayang git ke lumur, menasib binatang yang lain loh. Jika dia bayang seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala pilih nepuruh hudanya dalam makhluk sajarah tumbuh-tumbuhan, mungkin sebahagian gedenya nayang git ke bak mamplang, sebagian gedenya nayang git ke bak jambe dan lain sebagainya. Kemudian dalam makhluk insaniyah juga terdapat pilihan Allah, di mana Allah kan pilih kan puruh gedanya dalam manusia yang beriman terhadap Allah. Karena manusia ada dua buah versi, nah yang beriman kepada Allah dan nah juga yang tidak beriman kepada Allah. Maka jika dia bayang siat ni dan ayah gure-gure sekalian, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih dipuruh gedanya dalam manusia yang tidak beriman, maka mustahil dia bisa berkumpul lagi di bak malam yang sangat mulia. Dan dalam manusia yang beriman juga terdapat pilihan Allah, di mana Allah nepilih gedanya
Neperuh gedanya dalam manusia yang beriman yang taat kepada Allah. Karena manusia yang beriman juga na dua buah golongan, na yang taat kepada Allah dan na yang asing. Kehadiran gedenya di majelis yang lagi nyerupa, ruh gedenya tadu tadeng di tempat yang sangat mulia, menunjukkan bahwa gedenya telah dipilih oleh Allah dalam golongan manusia yang taat. Buktinya Imam An-Nawawi nukun dalam khutbah minhajnya, fa innal istighala bil ilmi min afdalit ta'at. Sesungguhnya orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu itu merupakan bahagian daripada seafdal ta'at. Maka oleh karena itulah jika dia bayang si hati, seandainya oleh Allah hana nepuru hana nepilih gedanya dalam golongan yang taat, tapi nepilih gedanya dalam golongan yang asing bermaksiat kepada Allah, juga hana mungkin mustahil gedanya hadir di majelis yang sangat mulia ini. Maka nekeun gedanya khiyarul akhyar, pilihan yang terbaik daripada banyaknya pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilikun banyak salah masalam, tapi gede melakib Allah. Moga Allah curahkan kepada siro junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sejarah telah mencatat bahwa beliau telah berhasil melaksanakan satu reformasi terbesar di dalam dunianya. Beliau sanggup merombak umat yang tenggelam dalam kejahilan menjadi umat yang berilmu pengetahuan. Beliau sanggup merombak umat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhidan. Beliau sanggup merombak masyarakat yang terpecah belah menjadi masyarakat yang bersatu. Juga anak wasid salah masalam kepada seluruh sahabat sahabiah beliau sekalian, yang dimana oleh mereka telah ikut serta memperjuangkan agama Islam sehingga sampai malamnya, sampai saahnya gede mententang hudib, menteng gede rasa iman dan Islam. Tamlaki Allah, moga Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mati gedenya dengan iman dan Islam. Juga anak wasid kepada seluruh alim ulama, baik ulama mutakaddimin, mutakhirin, serta ulama uzamanin yang muktabar, yang mantengna sirasa patut di atas bumi yang fananya sebagai sirajum munira, lampu penerang di dalam kehidupan gedanya. Di saat gedenya yang awam, yang jahilnya hana mufumli tentang itikad ahli sunnah wal jamaah, hanta doa kiban cara ibadah, hana mu'ahli tentang muamalah, munakahat, jinayat dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, ulamalah sebagai solusinya, ulamalah sebagai jawabannya, ulamalah sebagai tempat murajaahnya. Ta'zim wal ikraman pertama sekali kepada abadi ayahanda rohani gedenya bersama mga keluarganya. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan dan selalu berada di bawah lindungannya. Juga ta'zim wal ikraman kepada abi walik abadi dan yang di sekitarnya, dan kepada seluruh gure-gure luntuan yang telah berhadir di tempat yang sangat gedenya cintainya. Istimewanya ta'zim wal ikraman kepada Bapak Susi, Tunggu Imum, Bapak Sekdes, dan seluruh perangkat desa, umumnya kepada seluruh urung luntuan sekalian, sidang jamaah pendengar dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus penghormatan luntuan kepada santriwan dan santriwati, sang pejuang agama Allah. Di saat gedenya hanali hingga kata wabah Allah, maka yakinkanlah inilah aset ahli sunnah wal jamaah ke depannya. Anak-anak nyumi dan ayah yang jed aset gedenya tinggal 20 tahun yang akan datang, di saat gedenya yang tuha-tuhanya, kata wabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus juga ta'zim wal ikraman kepada para pemuda dan pemudi Gampung, yang dimana oleh mereka telah bersatu sehingga sukses acara gedanya. Nekun dalam sebuah pepatah Arab,
Al-ittihadu asasun najah. Persatuan merupakan pangkalnya keberhasilan. Jika kita ingin bersatu, ingin menang, maka hanya lain cara menyekan dengan persatuan dan kesatuan. Tanpa persatuan dan kesatuan, maka kemenangan merupakan impian yang tidak akan pernah terwujudkan. Hadirin, mi dan ayah, adik-adik letuan sekalian, sidang pendengar dakwah yang dirahmati Allah. Nyak, dek kapagah bae fiat. Sebelum lentuan bergahaba lebih jiuh dan lebih panjang, nah hal yang ingin lentuan pegah lebih ile supaya gedenya sampai kecewa itu, bahwa mak dan ayah lun hadir di tempat yang sangat mulianya, di atihnya lun tuan laki maah, karena lun di atih kagak kudu tempat du kalung du alhamdulillah. Dan yang du di hadapan drone malamnya bukanlah seorang pendakwah yang kehebat, yang kamahir, yang kahayu, tidak, melainkan lun siro anu'mit siro santri yang manteng dengar lun murunau. Maka seandainya untuk bak haba lun tuan, tiap-tiap kata yang dibilang rukun lun terkadang jauh daripada akhlakul karimah, terkadang jauh daripada adab, terkadang jauh daripada adab nyulun tuan lekemah, nyawaikan lun tuan lekemah. Menang silap nyulun tuan begahaba mak ayah hana lucu dan hana lagu. Lun ajak tamu doa ba Allah, moga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah gedanya. Gegalan le Rasul pu yang gedenya pegat, pu yang gedenya dingan, pu yang lun tuan begah Rasul tahu. Maka oleh karenanya lun ingin mengajak terlebih delay, mari gedenya memperbaiki kasat dan niat. Maya kasat hanagat, menyeniat gedenya hanagat roh gunau, hana makna mi dan ayah. Kiban tunggu gedenya nit, mari gedenya nit jak bak malamnya untuk menuntut ilmu agama. Menyenyo yang gedenya nit, menyenyo yang gedenya kasat. Rasul memastikan dalam sabuh hadis mak, Rasul membagah man salaka tariqan yang bagi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menempuh sabuh-sabuh jalan, yang bak jalannya untuk menuju ilmu, ajak bak buat, maka Rasul menjamin akan Allah mudahkan jalan gedenya menuju yang namanya surga. Maka niat kasat gedenya, mari tetanam dalam hati untuk gedenya jak mita ilmu. Mudah-mudahan abaya itu daripada babah lentuan terkandung ilmu. Yang kedua, mari gedenya kasat, gedenya hadir di bak malam yang sangat mulianya untuk mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyenyo yang gedenya kasat, Allah juga memastikan dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 1, kata Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk muhajiran ilallah, berhijrah kepada Allah, menunaikan perintah Allah dan berhijrah terhadap Rasulullah, thumma yudrikuhul maut, kemudian datanglah kematian. Mati gitu sirat aja, mati gitu nyoba taduk di sini. Allah menjamin, Allah memastikan, thumma waqa'a ajruhu 'alallah, faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Pahalanya yang besar, balasan Allah yang besar akan menuju gedenya bahkan lebih pahala syuhada. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Gedenya midan ayah hana mungkin dajak bak Rasulullah sebagaimana sahabat ngejak bak Rasul. Maka asbabun nuzul ayatnya ceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nekhil Ibnu Abbas, cerita Ibnu Abbas, siro sahabat Damrah bin Jundab netubit dari rumah ngejak bak Rasulullah, tengah-tengah ngejak famata qabla usulihi ila rasuli, meninggallah Damrah bin Jundab. Oh Allah, maka turunlah ini ayat, famay yakhruj
Ibarat kaso yaitu bid dari rumah min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih, untuk hijrah kepada Allah, menunaikan perintah Allah. Lagi seru sahabat gejak abad Rasulullah, gedenya hang pilih gejak abad Rasul sebagaimana yang gejak li sahabat. Maka tajak pada tempat yang diagungkan Rasulullah ini dinamakan dengan berhijrah kepada Rasul. Maka menyenyui yang gedenya kasar, menyenyui yang gedenya niat, nama nami dan ayah kehadiran gedenya di bab malam yang sangat mulia. Kemudian perlegedenya tubuh begedenya teh acara yang gedenya pegat yang lagi nyerupa mulai maulid daripada Bungoro, bahkan sebelumnya gedenya persiapkan. Ini merupakan salah satu syiar daripada ahli sunnah wal jamaah. Nyak hai biar balik aku senggol biar balik puluhan begat maulid yang gedenya pegat, dakwah yang gedenya adakan lagi malamnya, ini merupakan salah satu syiar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tiap tahun payah gedenya pegat paken supayanya wong ciliknya dan ayah anak gedenya mereka tahu baik sampai buta terhadap aliran ajaran ahli sunnah wal jamaah. Maka di Pekanbaru na istilah maulid arba'in 40 malam berturut-turut mereka agungkan, mereka berselawat terhadap Rasulullah. Di Sumatera Utara gedenya kalen na istilah maulid salasin, maulid arba'in 40 malam berturut-turut mereka agungkan, berselawat terhadap Rasulullah. Apalagi gedenya pegat acara yatim, santunan anak yatim. Rasul pastikan dalam sebuah hadis, ana wa kafilul yatim fil jannah wa asyara bil wusta wasababah. Negeri Rasulullah bersama orang yang menanggung anak yatim, bersama orang yang memberikan makanan terhadap anak yatim, bersama orang yang memberikan pendidikan terhadap anak yatim, lun nganjih lagi dalam surga wa asyara bil wusta wasababah, lagi di pegat di Rasulullah. Lun bersama orang yang bertanggung anak yatim, yang mau melayani kehidupan anak yatim, lun dengan orangnya lagi dalam surga. Ini isyarat bak sahabat. Hadis riwayat Bukhari. Maka yang dia khawatirkan orangnya jamun-jamun na bantuan dari pemerintah provinsi inoka hanali wote-wote caleg kadang-kadang nyanna hiat sandunan anak yatim, wote-wote kamunang hanali tingat kan yatim ngecap li Rasulullah, ngecap li Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'un. Dikali Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu wahai Muhammad siapa pendusta agama itu? Tahu pendusta agama. Ditanya di Allah bak Nabi Muhammad. Maka Allah menjawab sendiri, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang membenci, yang tidak pernah peduli terhadap anak yatim. Maka yang dia khawatirkan orangnya, tuh Yahudi ya bantuan orangnya. Yang susah orangnya orangnya, gila ke bantu bak Yahudi, ibu beliau akidah lagi yang kakak. Baik sampai yang orangnya yang nadi gampangnya, dia lagi bantu bak Yahudi tengok. Yang akidah dijual, orangnya ahli sunnah diserang habis-habisan ni dan ayah. Benar tu pun. Begedanya teh, nyo HP yang gedenya juk orangnya. Pembenci ahli sunnah sekarang, mereka tidak pernah diam, terus-menerus berjuang untuk menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Maka tinggal lentuan wate pupun kitab Didayah Blam Bladih Ibtidak Kitab Bak Tanggai Sa Muharram
Belah bersah hijriah Abu di belah ih berpesan mbak kamu, dan beliau ulangkan kembali di tanggal yang sama, tahunnya yang berbeda. Baksa Muharram belah berdua hijriah barosah yang kau liku 2020 pun begah liabuknya terlepas daripada gedenya benci ulama kadang haid takalan ulama atau ronyomat jamun terpikir tapi gile gedenya sang Yahudi yang bengih ke ulama, tapi gile gedenya sang kafir yang bengih ke dungku-dungku maling uronyokan kafir to kan Yahudi to yang benci terhadap ulama. Anak gedenya bangsa kita yang uronyo bengih terhadap alim ulama. Terlepas daripadanya nepati ataupun hanan silahkan nyoyalan pegah haba abu haba ulama yang uronyo ban-bannya berdia galan siro-siro tapo dicok li ulama abu pulau gading dicok li ulama palain di Aceh besar tinggal lon nekul rasul dalam satu hadis necak munafik katanya faman lam yahzan bimautil alim, siapa orang yang tidak pernah gundah hana pernah susah dalam hati bimautil alim, dengan meninggalnya alim ulama, necak munafik fahuwa munafiqun kah munafik nyogan habalun maka orangnya gara-gara kadang beda politik dengan agama kah benci ulama tunak caci ulama mak nekun dalam kitab taklim muta'alim ala tara innal insana la yakfiru bil maksiat, ketahuilah manusianya han kapeji dengan ibu maksiat tanyo ta cok ta go tanyo ta mudina han kape tanyo, tapi wa innama yakfiru bitarkil hurmat, dipegah lelama bisa kemungkinan potensi besar gedenya jadi kafir di saat benci terhadap ulama hanali ta'dim bitarkil hormat hanali terhadap tunggu-tunggu gure-gure kita han kafir kita nyoma dengan takubut maksiat tapi kafir kita nyoma dengan gara-gara hana takdim hanali hormat lebih-lebih ke gure itu urang puturi Allah Ta'ala kadang menyahana gure itu kajamun kafir itu kadang menyahana abu hana ulama-ulama kajamun kah wabakir itu tapi uronyo katanya mungkin benci sakit hati terhadap urun alim pun begah lihat ada 3 kader besar 3 kelompok besar yang hari ini telah dipersiapkan di luar Aceh untuk menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Ada 3 kader besar, lulang 3 kelompok besar yang hari ini telah dipersiapkan di luar Aceh, bahkan anak-anak Aceh sendiri untuk memporak-porandakan, menguburkan aset-aset ahli sunnah wal jamaah. Pertama, Wahabi. Nyona Wahabi kemudian. Hah? Silakan. Jika pegang-pegangnya. Hah? Jika pegang-pegangnya no, dia. Masih terus panitia isah mbak melak mbak gelinyung lu melanyuh hanji pegah tetap juga. Belum dari ulegli mah. Di legli jamun kan wadete mulut sih nah hiro bapak cendekiawan lah bicara gua kenan daerah legli gak pegah maulidnya merupakan ajang penambah gizi anak-anak daya leuro sama salah lentuan payah gertu kamu legli bang maka menyelun pegah menyerumpa na Wahabi nyumpat daya habu menyerumpa na Wahabi gampung gedanya belam tengok barang kimong pegah pengman dia kepada orang-orang agam yang naik kampung ni orangnya jak menasah sunat balik nyak agam be agam pura-pura hana tempat no en kalau
nan Aceh orangnya. Ana tempat bagi Wahabi. Nan turi mak Wahabi julun pegah. Nyak. Ana kali enggak buka menoka. Weh. Nah tu di mah. Nah di mah. Bagi kat lah duduk dia. Duduk dah kalau. Nan turi mak Wahabi penggagas. Pelaksana pendapat yang telah diterbitkan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan Tuhan di atas aras. Maka yang kau likut anu Aceh yang pegah Tuhan di langit. Wih pegang Tuhan di atas aras. Padahal mukhalafatul hawadits kami 50 pertanyaan. Hancit sama Tuhan dengan makhluk. Apalagi pegah-pegah Tuhan musabah dengan makhluk Nabi Muhammad. Anak utak. Hancit sama, punya sama hantar yang Tuhan. Kajian mun dah gebubut le tunggu. Maka halu hirim ke uru apalagi urung kota-kota lagi daerah kanyor. Pasar murah, punya iba lagi bek menan bang. Bek menan mak. Yang lucu lah mia dipakak meratik kalau ujian jak, tapi mia pakak bukan tanda tem. Anayum meratik. Mia hana dabut. Bener patih lom hanayum. Al amalu bila ilmin dalalun sadid. Gedenya beribadah kepada Allah tanpa ilmu sesat habis gitu kan. Habis sesat. Bundu. Maka kalian yang meratip lalang rentil jak. Ratip 1.000 kah 2.000 kah. Berilai utama. Lun bukan anti ratip. Lun bukan pembenci ratip kan. Tapi dahulukan le akidah ini. Kembali lembak Zat. Wahabinya tauhid ikikir jiuh beda dengan kita nyum. Mereka katakan Tuhan di atas aras. Dalam tauhid awak yang dibagi ilhaya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tinggal orang musyrik yang naik pegah Islam Muslim sih. Karena awaknya na tauhid rububiyah, ana tauhid uluhiyah, nyampi habis kurang. Nya halu pegahnya panjang mak. Nah, lu pegah yang penting-penting mendam. Bahkan tokoh yang ia kita nyuruh isebarkan ajaran Wahabi lewat media sosial yang digalal yang anda kita nyuruh. Yang bahaya ri kelen begah utak Wahabi internasional yang begah. Tahu begah Muhammad bin Salman dia uronyo induk pegat Arab Saudi sebagai negara liberal. Puikun jit kalen bak Google nya malamnya buka malamnya nasarna Wahabi bitalabin minal ghurab. Kami sebarkan akidah Wahabinya lam alam landonya satu saja karena permintaan orang-orang barat Yahudi. Maka so kaki tangan Wahabi Yahudi. Wikun nasarna Wahabi bitalabin minal ghurab. Kami sebarkan aliran Wahabi landonya karena satu saja, karena tuntutan orang-orang barat Yahudi. Maka yang ia denyo kita mau ngelambruk tang Quran udah nyornya. Mereka sebarkan lewat YouTube, mereka postingkan lewat Facebook. Yang ikalan ditonton lihat ini udah nyor. Dan begitu ada sebuah riset menunjukkan di penghujung tahun 2019 Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak bahkan lumbuil he pemakai media sosial. Lumbuil he mak. Pertama YouTube, dua Facebook, yang kena Instagram. Wahabi ajaran mereka dituntaskan lewat YouTube, lewat Facebook, dipostingkan lewat Instagram. Yang ikalen di anu-anu tanpa iman yang kuat, tanpa akidah yang mantap.